Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathan Kanabila. Dan saya Marcella Aprilia. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang konsep dasar hukum perusahaan. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dengan terang-terangan dan kedudukan tertentu untuk mencari laba. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, istilah perusahaan diartikan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja serta kedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan mendapat keuntungan atau laba. Unsur-unsur perusahaan. Unsur-unsur perusahaan ada badan usaha, melakukan kegiatan dalam bidang perekonomian, dilakukan secara terus-menerus, bersifat tetap, terang-terangan, mencari keuntungan, dan adanya pembukuan. Kewajiban perusahaan membuat peraturan perusahaan. Menurut pasal 1 angka 20 Undang-Undang 13/2003, peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan perusahaan dibuat oleh perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perusahaan tersebut disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari perusahaan. Ketentuan di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sekurang-kurangnya. Yang pertama ada hak dan kewajiban pengusaha, yang kedua ada hak dan kewajiban pekerja atau buruh, yang ketiga ada syarat kerja, yang keempat ada tata tertib perusahaan, dan yang kelima adalah jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Badan hukum dan syarat-syarat badan hukum. Badan hukum adalah suatu badan yang memiliki harta, kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya. Dianggap sebagai subjek hukum seperti yang dimiliki seseorang. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian. Pada dasarnya, suatu badan atau perkumpulan dapat disebut sebagai suatu badan hukum jika telah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, adanya harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan yang bertindak. Yang kedua, adanya suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, adanya suatu kepentingan sendiri dari sekelompok orang. Dan yang keempat, adanya suatu organisasi yang teratur. Badan hukum ini mulai berlaku sebagai subjek hukum sejak badan hukum itu disahkan oleh undang-undang dan berakhir saat dinyatakan bubar atau dinyatakan valid oleh pengadilan. Dengan demikian, suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum melalui cara yang pertama didirikan dengan akta notaris, yang kedua didaftarkan di kantor panitera pengadilan negeri setempat, yang ketiga dimintakan pengesahan anggaran dasarnya kepada Menteri Kehakiman, dan yang terakhir diumumkan dalam berita negara. Bentuk perusahaan itu ada 5. Yang pertama itu PT atau perseroan terbatas. Yang dimaksud PT adalah badan usaha yang memungkinkan investor asing untuk melakukan kegiatan komersial di dalamnya. Yang kedua itu adalah CV atau Commoditary Vennootschap adalah persekutuan komoditer. CV terdiri setidaknya dari 2 orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan. Yang ketiga ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha atau badan hukum di mana anggota saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi. Dan yang keempat ada firma. Bentuk perusahaan ini terbilang simpel dalam pendiriannya.
Setidaknya diperlukan 2 orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha ini. Di bawah satu nama yang digunakan bersama. Setiap anggota yang di dalamnya memiliki tanggung jawab penuh atas firma. Dan yang terakhir yaitu ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Nah, BUMN ini adalah badan usaha yang melayani kepentingan masyarakat umum dan diawasi langsung oleh pemerintah. Modal usahanya pun berasal dari pemerintah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.